Anda masih menyimak Sapa Indonesia Malam. Saat ini saya dan Bung Ronald sudah berpindah ke Mini Cafe, ngobrolin soal LHKPN sambil ngopi. Tapi melalui sambungan satelit masih ada Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Pak Pahala, yang dibilang Bung Ronald tadi adalah bahwa konsekuensinya itu sebenarnya hampir tidak ada jika seorang penyelenggara negara tidak lapor LHKPN. Nah, apakah ada strategi baru, apakah akan ada konsekuensi baru jika sampai tanggal 31 Maret 2019 ini masih sangat sedikit anggota DPR yang lapor harta? Jadi benar, memang undang-undangnya tidak menyebut sanksi, ya dalam arti sanksi pidana tidak ada, tapi diperkenankan sanksi administratif. Sejarahnya undang-undang LHKPN ini seharusnya diikuti dengan undang-undang tentang kita sebut illicit enrichment, perolehan kekayaan yang tidak wajar. Tapi yang undang-undang LHKPN keluar, yang illicit enrichment batal keluar. Jadi keluarlah undang-undang ini tanpa sanksi yang tegas. Tapi di lapangan kita lihat beberapa pimpinan lembaga sangat kreatif. Saya sebutlah satu kementerian yang bisa mencapai 100%. Simpel aja, dia bilang kalau menterinya yang mengeluarkan edaran, kalau Anda tidak isi LHKPN maka akses Anda terhadap timesheet atau pengisian absen itu saya hentikan. Oke. Akibatnya dia tidak memperoleh tunjangan. Nah itu bisa 100% tuh. Nah susahnya Dewan ini tidak ada pimpinannya. Saya tahun lalu menagih ke semua sekjen partai. Saya bilang, ayo dong, itu kan kader Anda, gitu kan. Rasanya Anda lah sekjen di sini, pimpinan mereka secara administratif. Semua berjanji iya, setuju bahwa LHKPN ini indikator komitmen integritas. Tapi realisasinya tidak terjadi. Tadi yang kita lihat dari berita adalah, saya potong sebentar. Tadi yang kita lihat dari berita adalah salah satu Ketua Umum Parpol, Erlangga Hartarto, bilang pada akhirnya itu dikembalikan lagi ke anggota DPR-nya sendiri. Menurut Anda bagaimana? Saya pikir ya ini bolak-balik ya, tidak ada ujungnya. Tapi KPK sudah bersurat ke pimpinan DPR, pimpinan fraksi, gitu, pimpinan partai maksud saya. Dan yang kedua, nanti kita sesudah tanggal 31 Maret, kita akan umumkan. Oke. Baik yang sudah menyampaikan maupun yang belum menyampaikan. Oke, sebatas diumumkan ya? Ya. Oke, Bung Ronald, ini sebenarnya tadi kalau kita mengutip apa kata salah satu anggota DPR, Wakil Ketua DPR Fadlizon bilang bahwa ya dimaklumin dong, kan ini lagi anggota DPR lagi ada di daerah. Sebenarnya bisa nggak sih dimaklumi untuk ketidakadaannya komitmen untuk melaporkan harta kekayaan? Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, faktor belum terinternalisasi secara kuat dengan nilai dan komitmen anti korupsi itu akhirnya menjadi problem hulu. Sampai akhirnya ya ada sikap untuk memberikan semacam sikap permisif begitu ya, pemakluman. Padahal kalau kita berbicara kampanye, buat anggota dewan sepanjang dia bekerja 5 tahun, ya disitulah dia berkampanye. Jadi ini kan kayak dalih bahwa kita perlu waktu yang lebih khusus lagi. Padahal kalau berbicara kampanye, seorang anggota DPR itu sepanjang kerjanya dia bisa berkampanye. Dia dialokasikan waktu untuk reses anggaran. Ya. Bahkan peningkatan anggaran DPR itu tiap tahun untuk pelaksanaan 3 fungsi, ya, legislasi, pengawasan, dan anggaran, itu selalu meningkat. Kalau semua dukungan pembiayaan lembaga itu meningkat, kemudian ada pemakluman terhadap stamina kinerja yang menurun, kita kan jadi minimal tanda tanya begitu ya. Iya, betul. Soalnya prolegnas pun juga rendah ya. Salah satu sebagai Oke, pertanyaan terakhir singkat saja, perlukah ada sanksi yang lebih berat? Kalau kita berbicara sanksi, memang rumusan sebagai materi muatan ada di undang-undang dan setidaknya juga di Perda begitu ya. Tapi kalau berbicara undang-undang, memang tadi perlu ada pelembagaan pengaturan di tingkat undang-undang untuk illicit enrichment ya. Jadi memperoleh harta kekayaan secara tidak wajar. Itu memang perlu nanti diatur lebih lanjut. Kemudian juga saya pikir setidaknya kalau di lingkungan DPR pengaturan tentang kode etik harus lebih kuat lagi. Termasuk salah satunya ya tidak menjalankan perintah undang-undang, dalam hal ini undang-undang
2899 ya. Baik, berarti sejauh ini kita masih harus menunggu komitmen dari para anggota Dewan untuk lapor harta kekayaan. Terima kasih Bung Ronald Roviandri dan juga terima kasih Pak Pahala Nainggolan yang bergabung melalui satelit dari gedung KPK, sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam.